shields, shelters, dan juga refuge ya. Ini video tutorial yang secara khusus dibuat sebagai panduan bagi kalian untuk mempersiapkan diri secara mandiri menghadapi competent assessment atau CA yang dijadwalkan di minggu depan ya. Jadi jadwal sudah ada di weekly plan, silahkan dilihat di sana ya. Kita agendakan di pertemuan terakhir di minggu depan. Nah, tentunya kalian harus mempersiapkan diri supaya bisa sukses ya di dalam CA yang akan datang begitu ya. Nah, mari kita langsung saja bahas soal-soal yang sudah kita sediakan di sini ya. Oke. Ya, ini soal pertama ya, ada limit x mendekati minus 2 dari fungsi x kuadrat minus x minus 6 per x plus 2 ya. Tapi sebetulnya soal ini tidak langsung menanyakan nilai limitnya sih. Jadi kalau kalian melihat arah soalnya, narasi soalnya, yang pertama kalian diminta mengisi tabel. Ini soal tentang konsep limit ya. Ini soal tentang konsep limit begitu ya. Jadi ada tabel, disediakan tabel, kemudian kalian disuruh mengisi ya. Ini nilai x-nya sudah ditentukan. Jadi nilai x min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1 itu sudah ditentukan. Kalian mengisi fx-nya. Jadi cara mengisinya bagaimana? Ya nilai x-nya disubstitusi ke x ya. Jadi misalkan x-nya 1. Berarti menjadi 1 kuadrat gitu kan ya. Dikurangi 1, dikurangi 6, dibagi 1 ditambah 2 begitu kan. Nanti hasilnya adalah minus 6 dibagi 3 ya, dibagi 3 sama dengan minus 2 begitu ya, makanya minus 2. Nanti kalau x-nya 0 ya x-nya 0 ya x-nya diganti 0 ya, nanti hasilnya minus 3 ya. Kalau x-nya min 1 nanti minus 4. Nah, ketika x-nya minus 2 itu ternyata 0 per 0. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini kan bentuk tertentu ya. Nah, kalau ini minus 5 ini. Ini nanti kalau diisi, minus 6 ini. Ini minus 6. Ini minus 7. Lalu yang x-nya min 5 itu minus 8 fx-nya. Begitu ya. Nah, kemudian setelah mengisi tabel, lalu kita diminta menjawab ketiga pertanyaan ABC ini ya. Ketiga pertanyaan ABC. Jadi pertanyaan pertama, apakah fungsi tersebut memiliki limit pada x sama dengan minus 2? Ini memiliki limit? Ya. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Nah, kalau ditanya mengapa jawabannya iya memiliki limit, kita melihatnya ya alasannya, reasonnya itu dari perubahan nilai fx. Kita bisa melihat perubahan nilai fx-nya itu membentuk perubahan angka yang karakteristiknya sama. Jadi dari minus 2 menjadi dari minus 2 menjadi minus 3. Ini dari arah kanan ya. Kemudian menjadi minus 4 ya. Kemudian ini memang 0 per 0, tapi di sini menjadi minus 6 lagi. Jadi polanya teratur. Nah, pola teratur itu kalau nanti kita gambar grafiknya, ini grafiknya kan linear ini. Kalau kita gambar grafiknya akan linear. Jadi kemudian itu menjadi alasan, reason, mengapa kita bisa yakin bahwa dia memiliki limit. Ya. Nah, kalau memiliki limit, berapa nilai limitnya? Nah, nilai limitnya di sini itu yang masuk akal berapa gitu ya. Dari minus 2, minus 3, minus 4, lompat di sini minus 6. Berarti yang logis kan minus 5. Ya, yang logis itu minus 5 gitu. Berarti nilai limitnya itu minus 5. Gitu ya. Jadi menentukan minus 5 itu bukan dari menghitung di sini, bukan. Tidak perlu, tidak. Karena soal ini soal konsep, ya. Bukan soal teknis perhitungan menentukan limit dengan metode pemfaktoran, bukan.
Aslinya bukan begitu. Ya, jadi minus 5 itu dari kecenderungan atau pola perubahan bilangan di Fx ini. Gitu. Ya. Lalu berdasar BWI, apa yang kamu pelajari tentang penentuan nilai limit fungsi tersebut pada X sama dengan minus 2. Jadi ketika X-nya minus 2 kan dia tidak punya nilai fungsi. Karena nilai fungsinya itu 0 per 0. 0 per 0 itu kan artinya indeterminate ya. Tidak bisa ditentukan secara pasti. Maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan pendekatan yang disebut dengan limit gitu. Nah, berdasar biblical worldview integration, kita mendapat sebuah pesan sebetulnya ya. Kan limit itu memang dibuat oleh Tuhan ya. Limit itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam konsep limit ini pesan kebenaran apa yang bisa kita lihat terkait dengan konsep limit atau penentuan nilai limit dalam hal ini untuk X sama dengan minus 2. Yaitu bahwa ketika kita menentukan nilai limit yang adalah minus 5 ini, yang adalah minus 5 tadi, kita menentukannya tidak dengan asal-asalan. Kita menentukannya harus dengan metode tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, metode yang kita gunakan adalah mengikuti pola perubahan bilangan. Ya, pola perubahan bilangan yang teratur, pola perubahan bilangan yang jelas arahnya, ya. Jelas arahnya. Jadi, mengapa minus 5? Karena perubahan pola bilangannya jelas. Kalau dari kiri min 8 ditambah 1 min 7 ditambah 1 min 6 tambah 1 menjadi minus 5, tambah 1 menjadi minus 4, tambah 1 menjadi minus 3, tambah 1 menjadi minus 2. Seperti itu caranya. Ya, begitu maksudnya. Jadi itulah jawaban kita, penjelasan kita terkait dengan BWI. Jadi message-nya jelas bahwa menentukan nilai limit ketika X sama dengan minus 2, yang hasilnya nilai limitnya adalah minus 5, itu menggunakan cara tabel, ya, dan kita melihat pola bilangan yang jelas, yang secara meyakinkan, membuat kita bisa menentukan bahwa nilai limitnya untuk X sama dengan minus 2 adalah minus 5. Begitu, ya. Jadi caranya memang tidak boleh asal-asalan, harus menggunakan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu maksudnya. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu sekarang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan limit secara teknis matematika ya, secara teknis matematis. Oke. Ini limit X mendekati bilangan real. Nah, kita kan limit kategori yang kalian sudah pelajari itu ada dua. X mendekati bilangan real dan X mendekati infinity. Ya, X mendekati bilangan real dan X mendekati infinity. Ini bilangan real itu bisa 0, bisa min 2, bisa setengah, berapapun ya. Yang penting dia bukan infinity dan bukan imajiner. Gitu ya. Oke, gitu. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, kalau menemukan soal-soal limit untuk X mendekati bilangan real, ya, ini kalau disubstitusi dulu kan hasilnya 0 per 0 ini. Ya. Jadi sumber masalahnya adalah pembuat 0. Sumber masalahnya adalah pembuat 0. Maka kita cari dulu faktor pembuat 0-nya apa. Kalau X-nya mendekati 0, faktor pembuat 0-nya X. Nah, X itu harus dibuang, harus dicoret, ya, baik di atas maupun di bawah. Maka kemudian menjadi begini kan, limit X-nya mendekati 0 gitu. Nah, kalau di bawah kan sudah 3X, ya, X-nya nggak perlu dikeluarkan karena ini sudah faktor bentuknya. Nah, di atas masih suku, X-nya ya 1X saja kita faktorkan, kita keluarkan. Nah, 2X kuadrat dibagi X. Ya, tinggal 2X kan. Oke. Kemudian minus 4 dibagi X tinggal minus 4. Ya, X-nya dicoret kan. Nah, ini dicoret X-nya.
Oke. Setelah itu 0-nya disubstitusi ke X. Menjadi 2 kali 0 dikurangi 4 ya. Dibagi 3. Ya, hasilnya ini kan 0 ini 0. Menjadi 0 dikurangi 4 dibagi 3. 0 kurangi 4 kan minus 4. Berarti minus 4 per 3. Jawabannya mana? Ini B. Itu. Paham ya? Oke, lanjut. Yuk. Berikutnya. Nah, ini pembuat 0-nya masih X ini. Karena X-nya mendekati 0. Karena X-nya mendekati 0, maka pembuat 0-nya kan ya X itu sendiri. Ya, X itu sendiri. Berarti X-nya lagi-lagi yang kita keluarkan ya. Maka menjadi limit X mendekati 0. X-nya kita keluarkan, faktorkan. X minus 3. Ya. Oke, itu ya. Jadi X kuadrat dibagi X kan tinggal X. Minus 3X dibagi X tinggal minus 3. Lalu yang bawah X-nya juga dikeluarkan ya. 2X kuadrat dibagi X kan tinggal 2X. Ditambah 4X. 4X-nya dibagi X tinggal plus 4. Ya. Nah, X-nya dicoret ya. Coret. Gitu. Lalu 0-nya disubstitusi lagi menjadi 0 dikurangi 3 dibagi 2 kali 0 ditambah 4. Ya. Nah, minus 3. Bawah tinggal 4 ya. Iya, 2 kali 0 ini kan 0. 0 tambah 4, 4. Min 3 per 4 jawabannya. Gitu ya. Bisa dipahami. Ya, pelan-pelan. Oke. Berikutnya ya. Ya. Nah, X-nya mendekati minus 3. Perhatikan, X-nya mendekati minus 3, maka faktor pembuat 0-nya adalah X plus 3 ini. Nanti X plus 3 pembuat 0-nya ya. Kalau ini min, ini jadinya plus. Kalau ini plus, jadinya min. Nah, maka menjadi limit X mendekati minus 3. Nah, pembuat 0-nya yang bawah sudah ada. Ini X plus 3 ini ialah pembuat 0-nya ini. Yang bawah ini sudah. Nah, yang atas ya keluarkan X plus 3. Pembuat 0-nya kita keluarkan. Oke. Itu ya. Nah, terus caranya seperti yang sudah kita pelajari, ya cara kita gunakan trik ya, trik supaya cepat. Pemfaktorannya kita gunakan trik cepat ya. Jadi yang depan ini X kuadrat bagi dengan X, kan X hasilnya. Lalu konstanta yang belakang, minus 15 dibagi plus 3, hasilnya minus 5. Sudah, tinggal coret. Minus 3 dimasukkan ke X, disubstitusi ya. Menjadi minus 3 kurangi 5, sama dengan minus 8. Nah yang bawah hilang dicoret, bukan jadi 0 ini, jadi 1. Ya, ini kalau dihitungkan ini per 1. Ya, minus 8 per 1 ya minus 8. Begitu ya. Jadi jawabannya A ini. Oke, lanjut. Ya, kalau bingung nanti diputar-putar lagi videonya ya, sambil soalnya dikerjakan. Ya, dikerjakan, dilatih begitu, lalu bandingkan jawabannya. Bandingkan jawabannya, ya. Oke. Lalu berikutnya, X-nya mendekati minus 2. Berarti pembuat 0-nya apa? X plus 2. X plus 2 ya. Nah, maka menjadi limit X mendekati minus 2 ya. Nah, X plus 2-nya kan sudah dikeluarkan yang bawah. Yang atas juga dikeluarkan kan? X plus 2 ya. Kemudian kita faktorkan 2x kuadrat dibagi x kan 2x, ya kan? Minus 8 dibagi plus 2, ya minus 4. Ini dicoret. Ya. Substitusi 2 dikali minus 2 kurangi 4. Berarti
minus 4 dikurangi 4 sama dengan minus 8 gitu ya. Hasilnya kebetulan minus 8 sama dengan tadi kebetulan ya. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini pembuat nolnya apa? Kalau X-nya mendekati 2, pembuat nolnya X plus 2 gitu ya. Nanti kemudian X mendekati 2. Nah, atas bawah sama-sama belum memiliki X plus 2 secara kelihatan. Ya, sebetulnya ada, tapi di dalam kan tidak kelihatan, tersembunyi. Nah, kita keluarkan. Jadi X plus 2-nya sebagai faktor pembuat 0 itu kita keluarkan baik di atas maupun di bawah. Ya kan? Kita tulis dulu tuh. Ini pembuat 0-nya kita tulis dulu. Gitu kan ya? Oke, kemudian yang atas dulu, X kuadrat dibagi X kan ya. Terus 12 ya, min 8X-nya kita lompati saja, dia sudah otomatis terhitung dengan sendirinya. Plus 12 dibagi 2, hasilnya plus 6 ya. Lalu yang bawah, X kuadrat dibagi X. Lalu konstantanya kan min 4. Ya udah, min 4 dibagi plus 2 kan min 2. Sudah, ini coret ya. Pembuat nolnya sudah tercoret, lalu kita substitusi. 2 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi 2. Ya. Sorry, kita keliru dari tadi. Ini harusnya minus ya, sorry. Ini minus ini ya. Keliru. Sebentar ya, saya hapus dulu nih. Ya, kita ini kan plus, guys. Ya, sorry. Ya, saya baru nyadar. Ini harusnya X minus 2, guys. Ya, bukan X plus 2. Kan 2-nya plus di sini, X mendekati plus 2 kan. Berarti nanti pembuat nolnya X minus 2. Ya, jadi kalau ini plus, ini min. Kalau ini min, ini plus ya. Sorry. Ya, saya baru nyadar. Oke, limit. Kita ulangi ya. X mendekati 2. Oke. Nah, pembuat nolnya X minus 2, atas bawah dikeluarkan. Gitu ya. Oke, berarti yang di atas jadinya X kuadrat dibagi X, 12 dibagi min 2, min 6. Ya, kemudian yang bawah X kuadrat dibagi X, min 4 dibagi min 2 plus 2. Gitu ya, ini coret. Ya, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 6 dibagi 2 ditambah 2. Sama dengan min 4 per 4. Ya, sama dengan min 1. Begitu ya. Oke, gitu ya. Ya, hati-hati ya menentukan faktor pembuat 0 ya. Oke, kita teruskan dulu. Nah, kalau ini kan ada akar nih yang bawah. Jadi kalau difaktorkan langsung dengan faktor pembuat 0 nggak bisa ya, maka dikalikan sekawan dulu, sekawan per sekawan ya. Menjadi limit X-nya mendekati 3 ya. Ya, ini kan kalau disubstitusi nanti hasilnya 0 per 0. Ini 0 per 0 nanti. Nah, lalu nanti ya 9 dikurangi X kuadrat per 4 minus akar X kuadrat plus 7 ya. Lalu dikalikan dengan sekawan yang bawah, sekawan yang ada akarnya, bukan yang atas, sekawan dari yang bawah. Jadi menentukan sekawan itu sekawan dari yang ada akarnya ya. Kalau ini min jadi plus ya. 4 plus. Oke. Akar X kuadrat plus 7. Ya kan? Ya. Per 4 plus akar X kuadrat plus 7. Jadi bedanya ditanda ini. Ya, ini plus, ini plus. Kalau soalnya kan minus. Ya, sekawan tuh begitu. Lalu
limit X mendekati 3 ya. Nah, yang atas nggak usah tidak usah dihitung. Tulis saja, tapi dikurung. 9 dikurangi X kuadrat. Ya. Nah, dikali 4 ditambah akar X kuadrat plus 7. Gitu ya. Oke. Nah, yang bawah itu dikali. Ya. Tidak perlu pakai pelangi karena ini sekawan. Kalau sekawan cukup depan 4 dikali 4. Depannya kan 4 dengan 4. 4 kali 4. Lalu belakang kali belakang. Belakang itu yang ada akarnya ini. 4 kali 4 kan 16. Lalu yang belakang minus ya. Min kali plus itu minus. Terus jangan lupa kurung. X kuadrat plus 7. Ya, gitu. Ya. Nah, berikutnya masih tulis limit. Jangan lupa. X mendekati 3. Ya, yang atas tulis lagi. Jangan malas menulis. 9 min X kuadrat dikali 4 ya. Plus akar X kuadrat plus 7. Gitu. Ya. Nah, ini buka kurung. Buka kurung jadinya 16 min X kuadrat min 7. Nah, gitu. Nah, oke. Yang bawah bisa dihitung, saudara. Yang bawah jadinya, ya. Ini saya tulis dulu ya. Limit X mendekati 3. Yang atas kan tetap 9 min X kuadrat kali 4 plus akar X kuadrat plus 7. Ya. Oke. Dibagi, nah 16 dikurangi 7 itu kan 9. Ya. 9 min X kuadrat. Lah ini kan sama dengan atas ini, coret bisa. Karena sudah faktor. Nah, setelah itu kita substitusi ya. 3-nya substitusi ke X. Maka menjadi 4. Yang bawah tinggal 1 kan. Per 1 kan ya tidak perlu ditulis kan ya. 4 plus akar X kuadrat. X-nya kan 3. Disubstitusi dengan 3 ya. Pendekatan kan. 3 kuadrat ditambah 7. Ya. Oke ya, berarti 4 ditambah akar 16 ini. Kan 16 kan 4. Kan 8 jadinya. Gitu loh. Seperti itu prosesnya. Ya, jawabannya A, 8. Ya. Gitu ya. Oke guys. Lanjut kita. Semangat ya. Ya. Terus ini berikutnya ini soal Eptanas ini. Eptanas itu soal ujian nasional. Ini tahun 2010 ya, soal ujian nasional atau Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional Eptanas itu. Ya tahun 2010 itu. Ya, soalnya seperti ini nih guys ya. Ini sama kayak tadi ya. Berarti kita kalikan sekawan dulu. Ini kalau dimasukkan kan nanti disubstitusi kan ini 0 per 0. Ya, 0 per 0 itu. Ya, karena faktor pembuat 0-nya kan X minus 2. Atas ini pembuat 0 ya. Nanti X minus 2-nya pasti kan dicoret. Tapi kita kalikan sekawan dulu karena ada bentuk akarnya. Maka menjadi limit X mendekati 2 ya. X minus 2 akan X plus 7 min 3 dikali ya akar X plus 7 plus 3 ya. Nah, akar X plus 7 plus 3. Oke. Ya, tulis limit lagi. Ya, ini kan saya sedang menjelaskan ya. Nanti kalau kalian menjawab soal urean, ya limitnya ditulis terus. Sampai disubstitusi. Waktu disubstitusi, limitnya sudah tidak ditulis. Tapi kalau ini soal pilihan ganda, kalian sedang mencoret-coret, ya limitnya ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Karena itu kan coret-coret saja. Ya. Tapi saya sedang menjelaskan, jadi ya saya tulis sebagai contoh kan. Itu ya. Yang atas tidak perlu dikali karena itu kan bukan sekawan.
tulis saja X minus 2. Gitu aja. Kali akar X plus 7 plus 3. Gitu ya. Oke, dibagi, nah ini kan dibuka kurungnya. Berarti X plus 7, saya langsung buka nih kurungnya, min 9 ya. Mengapa kok saya berani langsung buka kurung? Karena depannya plus, ini kan di depan akar plus. Plus kali plus itu plus, jadi kurung dibuka nggak masalah, tidak ada yang berubah tanda. Tapi kalau di depan kurung, di sebelah kirinya kurung itu minus, negatif, nanti kalau kurungnya dibuka, tandanya berubah semua gitu, ya. Oke. Nah, sampai di sini. Kemudian limit ya. Nah, tulis lagi yang atas, X minus 2 akar X plus 7 plus 3 per X minus 2. Ya, ini coret. Itu, ya, hilang kan pembuat nolnya. Nah, masuk. Nah, ini disubstitusi, limitnya tidak perlu ditulis lagi. Jadi, bagian berikutnya ini, langkah berikutnya, itu kan kita substitusi. X-nya diganti 2. Nah, itu limitnya tidak ditulis lagi. Maka langsung akar 2 ditambah 7 tambah 3. Ya, 9 diakar kan 3 ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jawabannya 6 guys. D nih ya. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Semangat. Ya, nah, kita sekarang ketemu dengan limit X mendekati infinity. Tadi kan X mendekati bilangan real. Ya, kalau ini mendekati infinity. Nah, kalau mendekati infinity yang bentuknya rasional, perperan, rasional itu perperan. Atas bawah nih loh, pembilang penyebut. Itu bentuk rasional namanya. Ya, kalau infinity-nya dimasukkan ini pangkat tertingginya kan di sini ya. Ketua sukunya kan ini, sama ini ketua sukunya ya. 4-nya plus, 3-nya plus. Nah, saya hapus dulu deh, biar jelas ya. Ini 4-nya plus, lihat. 4-nya plus, 3-nya juga plus. Maka kalau infinity-nya disubstitusi, jadinya kan infinity per infinity. Bukan minus. Akan minus kalau koefisien dari ketua sukunya minus. Ini koefisien ketua sukunya kan plus semua, plus 4, plus 3. Berarti plus infinity per plus infinity ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langsung aja bandingkan ketua sukunya. Ketua sukunya itu kan 4i kuadrat. Ya, saya tulis di sini ya. 4i kuadrat dibagi 3i kuadrat. Nah, pangkatnya sama ya. Coret aja sama. Hasilnya 4 per 3. Gampang sekali ini ya. Jadi ternyata kalau X mendekati infinity itu terasa lebih gampang. Selesai itu 4 per 3. Ya. Oke, paham ya? Jadi tandai ketua sukunya. Atas dan bawah. Ya. Oke. Ini sama. Ini kalau disubstitusi nanti infinity per infinity. Ya, itu kan tak tentu artinya. Kalau tak tentu berarti dia limit yang kita cari. Ya. Gitu. Ketua suku tandai. Ini ketua sukunya I kuadrat, ini 3I kuadrat. Oke, bandingkan saja langsung. Bandingkan langsung. Berarti I kuadrat yang di atas, di bawah, per ya, 3I kuadrat. Pangkatnya sama, coret toh. Menjadi, di atas itu tinggal 1 per 3. Jadi hasilnya bukan 3 loh, 3-nya di bawah. Ingat 3 ini di bawah, bukan di atas. Ya, kadang-kadang ada yang kemudian seperti ini ya, hasil akhirnya menjadi 3. Salah, 3-nya di bawah, bukan di atas. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Ini loh, D. Gitu ya. Ini soal ujian nasional nih. Ujian nasional tahun 2010. Ya. Oke, lanjut. Masih limit X mendekati infinity. Nah, ini kalau disubstitusi gimana? Ini ketua sukunya yang ini sama yang ini kan. Pangkatnya paling gede. Yang atas kan plus 4 ya, berarti plus infinity. Yang bawah minus 2, berarti minus infinity guys. Ya, tapi tetap saja itu kan bentuk tak tentu.
Ya. Nah, sekarang langsung tulis di sini ketua sukunya. 4x pangkat 4. Oke, dibagi minus 2x pangkat 3. Ya, itu loh. Pangkatnya besar yang di atas, guys. Pangkatnya besar yang di atas. Kalau pangkatnya besar yang di atas, lihat ini. Besar yang di atas. Maka jawabannya apa? Jawabannya sama dengan infinity. Ya, karena derajat tinggi yang di atas. Ya, itu. Karena derajatnya memang tinggi yang di atas. Itu kalau kita coret-coret kan yang di atas tinggal masih ada menyisakan X ya. Jadi kalau 4, X pangkat 4 ya, per min 2 X pangkat 3. Ini kalau dicoret, yang atas nyisain X loh. Nanti jadinya 4X per min 2. Lah kalau ini disubstitusi dengan infinity, ya, jadinya kan infinity. Maka menjadi 4 kali infinity per min 2. Sama dengan berapa? Ya infinity. Itu loh. Prosesnya kan seperti itu. Prosesnya seperti itu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ketemu yang bentuk soalnya akar dikurangi akar. Ini kalau dimasukkan di substitusi infinity, jadinya infinity minus infinity. Nah, untuk infinity yang tak tentu itu selain infinity per infinity, infinity minus infinity juga tak tentu, indeterminate, ya, tidak bisa ditentukan. Maka ini juga limit kasusnya, ya, kasusnya pendekatan gitu. Nah, lihat ini ketua sukunya kan kuadrat, I kuadrat, I kuadrat. Koefisiennya sama. Ini A, koefisiennya ini P. Nah, A dan P-nya sama-sama 1 ya. Berarti kita boleh pakai rumus. B dikurangi Q ya, dibagi 2 akar A. Rumusnya kan itu. B-nya minus 2. Berarti minus 2 dikurangi Q-nya 3 ya. Nih Q. Kurangi 3. Dibagi 2 akar 1. Jadi yang dimasukkan ke B, Q, dan A itu angka, nggak ada X-nya. Yang dimasukkan itu angka-angka koefisien. Ya. B itu, nih koefisien dari X yang sebelah kiri, ini B. Ya, ini B nih. Nah, Q-nya itu 3, ini Q nih. A itu yang ini nih, depan, ya, ini A. P itu yang ini, P. Nah, A dan P-nya memang sama-sama 1. Karena A dan P sama pokoknya syaratnya, maka boleh pakai rumus ini. Gitu. Dihitung ini minus 5 per 2 kan. Selesai. Akar 1 itu 1. 1 kali 2 kan 2. Ya. Min 5 per 2 kalau pecahan campuran jadinya minus 2,5. Iya kan? Ini jawabannya D. Gitu. Oke. Paham ya? Lanjut. Ya, masih sama. Ini sebetulnya sama dengan tadi. Ini kan infinity minus infinity. Ini pakainya rumus tadi sih. Cuma ininya loh, ininya kita treatment dulu. Ya, jadi ini kalau di treatment jadinya kan pelangi. Ini dikali pelangi. X kali min 2, X juga dikali X ya. Jadinya X kali X, X kuadrat. X dikali plus 2 kan plus 2X. Gitu. Yang kiri jadinya ini. Ya, lah dikurangi akar sini ya. X kuadrat min 2. Lah ini kan A-nya 1 ya. Ini B, B-nya sama dengan 2. Ini P sama dengan 1. Ini R ini, R-nya min. Lah Q-nya berapa? Berarti Q-nya adalah 0 gitu. Ya. Nah, A sama dengan P kan sama-sama 1, berarti boleh dong pakai rumus B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya 2.
kurangi 0 dibagi 2 akar 1, 2/2 ya, sama dengan 1. Hasilnya 1C gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, gimana? Ini sama, cuma yang ini kan nggak ada akarnya. Masukkan ke akar dulu. Ya, jadinya kan nanti ya, yang kiri kan tetap ajek nih, 9x kuadrat plus 6x plus 2 ya. Oke, nah ini dikurangi. Kurangi akar, dikuadratkan ya. Kurung 3x min 5, tapi dikuadratkan. Nah, oke, jadinya kan akar 9x kuadrat plus 6x plus 2 ya. Nah, akar 3x kuadrat kan 9, 3x dikuadratkan 9x kuadrat. Lalu 2 kali 3x. 6x ya, 6x kali min 5 min 30. Ya. Ditambah 5 kuadrat 25. Ya, jadi kalau yang ini itu yang kiri dikuadratkan ini. Ini tuh 3x dikuadratkan. Kalau yang ini itu dari min 5 dikuadratkan. Nah, kalau ini dapatnya dari 2 kali 3x kali min 5. Ya, gitu. Ini 2 kali kiri kali kanan. Kiri itu 3x, kanannya min 5. Hasilnya min 30x. Nah, ini A-nya kan 9, P-nya 9, berarti A sama dengan P kan? Berarti boleh pakai B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya berapa? 6. Q-nya min 30. Ya. Dibagi 2 akar 9. Gitu ya. Sama dengan 36 ini jadinya ya. Ini min jadi plus ya. 36 per 2 kali 3. 36 per 6 sama dengan 6. Jawabannya 6. Ya. Ya, semudah itu. Semudah itu. Oke? Ya, lanjut ya. Loh, ini sama aja, nggak usah panik ya. Ini infinity min infinity nih, sama aja kok. Ini kan yang kanan nggak ada akar, masukkan akar. Tapi ingat ini nggak ada kurung, ini hati-hati. Ya, dibawa dulu ke kurung ya. Yang ini. Nah, saya tulis dulu ya. Yang kiri kan tetap nih. Q kuadrat min 4x plus 3 kan. Nah, ini di min kurung, nah menjadi x min 1. Nah, hati-hati. Berubah plus menjadi min. Karena diberi kurung. Loh, kok berubah? Karena depannya minus. Ya, kalau depannya minus terkait dengan kurung, itu tandanya berubah. Mau dikasih kurung ataupun kurungnya dibuka, nanti tandanya akan berubah. Tanda yang di dalam kurung ini. Ya. Nah, baru kemudian itu dimasukkan ke akar dan dikuadratkan. Q kuadrat min 4x plus 3 ya. Minus akar x min 1 dikurung ya, dikuadratkan. Lalu kita hitung dulu kuadratnya nih ya, X kuadrat min 4x plus 3 minus akar X kuadrat 2 kali X kali min 1 ya, min 2x plus 1 ya. Nah, A dan P-nya sama. Berarti langsung B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya min 4, dikurangi Q-nya min 2, dibagi 2 akar 1 ya. Min 4 ditambah 2 per 2. Ya, min 1 ini, min 2 per 2 kan 1 jawabannya. Ya, gitu ya. Seperti itu. 1 berarti D.
Ya, segampang itu sih. Ya, oke. Ya, ya ini sama, hanya yang belum diakar yang di depan kan. Ya ini infinity minus infinity kan. Ya kan? Berarti sekarang yang di depan ini kita bawa ke akar tapi dikurung ya. X min 2 gitu kan. Kuadrat kan. Kurung dan kuadrat karena diberi akar. Nah, yang kanan sudah diakar ya. Tetap berarti ya. Tetap. Kita hitung dulu akarnya. X kiri kuadrat, X kuadrat. 2 kali kiri kali kanan berarti minus 4x. Plus min 2 dikuadratkan plus 4. Ya. Minus akar X kuadrat min 2. A dan P-nya sama. Ini 1, ini 1. Berarti A dan P sama. Langsung boleh pakai rumus B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya min 4. Q-nya mana? Nggak ada ya 0. Ya nggak usah panik. Q-nya nggak ada ya 0 berarti ya. Bukannya nggak ada tapi 0. Gitu. 2 akar 1. Min 4 per 2 sama dengan minus 2. B berarti jawabannya minus 2. Begitu ya. Semudah itu, segampang itu. Oke. Nah, kalau gini gimana? Ini kembali ke bentuk rasional, bukan akar dikurangi akar loh, tapi perperan ya. Ada pembilang, ada penyebut, tetapi variasinya pembilangnya itu faktor, bukan suku. Nah, apakah kita harus kali pelangi? Ya memang kalau cara panjangnya kali pelangi. Tapi karena kita boleh pakai cara cepat, kalian tinggal cari ya di antara 2x minus 3 itu faktor yang kiri dan 3x plus 1 faktor yang kanan ini, mana yang mengandung x dengan pangkat paling tinggi. Itu kan 2x dengan 3x berarti. Ya, nah itu aja yang dikalikan. Itu saja yang dikalikan. Ini kalau disubstitusi kan nanti infinity per infinity memang. Ya, berarti kan butuh treatment limit gitu ya, kira-kira begitu maksudnya. Ya sudah, treatmentnya sekarang 2x kali 3x. Jadi 2x kali 3x. Dibagi, nah yang bawah ketua sukunya kan 2x kuadrat. Ya 2x kuadrat sudah. Oke, maka menjadi ini 6x kuadrat kan per 2x kuadrat. Ya sudah sama ternyata, coret saja kan. 6 dibagi 2 kan 3. Sudah hasilnya 3 nanti. Ya ini hasilnya 3. Ini ujian nasional tahun 2017. Ya, belum terlalu lama lah. Ya, 9 tahun lalu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini SPMB. Ini seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2005. Ya, soalnya begitu. Ya. Oke. Ini bentuknya kan perpangkatan berarti dia faktor. Yang bawah juga faktor. Ini kan kalau disubstitusi ya infinity per infinity ini sebetulnya kan. Makanya dia limit ya. Dia nggak punya nilai fungsi yang eksak ketika x-nya sama dengan infinity gitu. Ya. Nah, terus caranya gimana? Apakah kita harus memangkatkan 3 semua, 1 min 2x? Nggak perlu. Karena kita boleh pakai cara cepat tadi saya katakan. Ya. Lalu yang bawah juga nggak perlu kali pelangi. Cukup x kali 2x kuadrat. Jadi yang dikalikan adalah di masing-masing kiri dan kanan itu pilih yang x pangkatnya paling tinggi. Yang di atas dulu berarti gimana? Yang di atas itu berarti yang ada x pangkat paling tingginya kan minus 2x. Minus 2x yang dipangkatkan 3. Minus 2x, ini pangkatkan 3 dikurung ya. Artinya minus 2-nya juga ikut pangkat 3. Gitu. Lalu ini x dikali 2x kuadrat. Ya. Lah min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 kan plus 4. Plus 4 kali min 2, min 8. Ya. X pangkat 3 ya X pangkat 3. Gitu kan. Nah, ini 2, lalu X-nya pangkat 3. Pangkatnya sama ya, dicoret saja. Min 8 dibagi 2 kan min 4.
Jawabannya min 4. Gitu ya. Semudah itu sih aslinya ya. Oke, ya. Oke. Ini ujian nasional SMA tahun 2009 ini soalnya ya. Ini kalau dimasukkan kan jadinya nanti infinity minus infinity per infinity. Ya, bentuk tak tentu banget itu ya. Oke, terus cara cepatnya gimana? Tandai ketua sukunya. Ini yang atas ini ada akar 5x, ada akar 3x. Yang 4x ya 4x ketua sukunya ya. Langsung saja akar 5x kurangi akar 3x. Ini saya tulis saja ketua sukunya. Ya. Oke, cukup diwakili oleh ketua suku kan. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini akar X, itu kan X pangkat setengah. Ini akar X juga X pangkat setengah. Berarti yang di atas X-nya pangkat setengah. Derajatnya setengah. Kalau yang di bawah X-nya pangkat 1. Tinggi mana? Ya tinggi yang bawah, tinggi pangkat 1. Karena tinggi pangkat 1, maka hasilnya pasti menjadi 0. Hasilnya pasti 0. Ya. Karena derajat tinggi yang bawah. Gitu. Nah, yang bawah. Ini logika cepatnya begitu. Nah, kalau mau diproses gimana? Kalau mau diproses lebih terlihat prosesnya maksudnya. Ya nggak apa-apa, kita proses saja. Ini kan akar 5 X pangkat setengah. Dikurangi akar 3 X pangkat setengah kan? Ya, jadi X-nya kita buat menjadi bilangan berpangkat ya. Lalu ini menjadi 4x tetap ya. Nah, yang atas kita faktorkan X-nya menjadi X pangkat setengah. Oke. Dalam kurung, ini 5 sorry ya. Akar 5 dikurangi akar 3. Ya, dibagi. Nah, 4x. Nah, ini kan saya coret, tapi ini jadinya X pangkat setengah kan. Ya, nah kalau kemudian disubstitusi lagi menjadi kan akar 5 dikurangi akar 3 dibagi 4 dikali infinity. Ya 0 lah ini hasilnya. Ya, karena dibagi infinity pasti jadi 0. Gitu. Ya, begitu logikanya ya. Oke. Oke. Ya, habis soalnya. Tuhan memberkati ya, selamat belajar, mempersiapkan diri untuk CA ya. Tuhan memberkati, God bless, semangat ya, semoga sukses.